Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini akan kita paparkan lagi tip penulis bagian kedua. Masih bersama Sukramto Sastro-Dimejo Channel. Hari ini saya Sukramto Sastro-Dimejo atau panggil aja Kang Toto ya. Baik, rekan-rekan semuanya, para kawula muda juga rekan-rekan yang hadir kali ini sekedar untuk ya berbagi ilmu dan referensi. Mungkin ilmu ini sedikit ada manfaatnya di teman-teman. Paling tidak mungkin ada catatan kecil selama saya jadi wartawan di Bengawan Pos, Opini, di Nyata, kemudian Jowanyar dan segala macam media di berbagai kegiatan hari ini. Nah, kita akan sampaikan jadi beberapa materi, bahwa salah satu materinya adalah yang saya sampaikan hari ini dengan sebuah tema mencerdaskan diri dengan menulis di era digital. Nah, era digital, kenapa? Ini sudah memasuki paradigma era keemasan. Dulu penulis yang bergabung di beberapa kegiatan penulis, bahkan teman-teman wartawan waktu itu ada Persatuan Wartawan Indonesia, ada Aliansi Jurnalistik Indonesia AJI, ada Persatuan Wartawan Reformasi. Di sana terlalu ada pendidikan pelatihan jurnalistik. Nah, untuk saat ini mungkin seandainya ada teman-teman barangkali transfer ilmu. Nah, kebetulan waktu itu saya bergabung di PWI Surakarta. Ya. Baik, kita lanjutkan yang berkaitan dengan era digital, era milenial. Tidak bisa lepas dari informasi dan menulis. Kalau kita main media sosial, menulis wajib, biarpun hanya sekian kalimat. Tetapi dengan diksi kata yang tepat, pemilihan kalimat yang tepat, ini membuat karya tulisan kita semakin bagus. Mungkin karya tulisan kita semakin menarik. Jadi inilah yang kita sampaikan. Menulis untuk dibaca. Ingat, menulis untuk dibaca ya, bukan untuk gagah-gagahan. Sehingga bayangkan saja pemilihan katanya tepat. Ya, pemilihan katanya sangat tepat. Sehingga faham dibaca orang, faham dicermati orang. Jangan bikin kalimat yang bikin pusing gitu ya. Oke. Jadi banyak orang yang menulis kadang untuk kebanggaan atau dipamerkan. Padahal sebenarnya menulis itu untuk dibaca dan difahami. Maka jangan membuat istilah yang ruwet. Misalnya kalimat yang tidak difahami orang. Kalau terpaksa membuat kalimat yang aneh atau yang tidak dikenal, maka dalam kurungannya dikasih keterangan. Misalnya kontemplasi, maksudnya kontemplasi itu apa toh? Misalnya tafakur fidin, maksudnya apa toh tafakur fidin? Itu diberi keterangan sehingga tidak memusingkan orang. Nah, menulis bukan untuk arena gengsi atau sombong. Kadang, wah siapa deh menulis biar disebut sebagai penulis, atau saya biar disebut seorang wartawan yang handal. Sehingga kadang-kadang kalimatnya canggih tapi tidak bisa dicerna. Kalimatnya fenomenal tapi tidak difahami. Maka menulis ini di medsos, di era milenial khususnya, itu adalah bahasanya harus tepat, kalimatnya harus tepat. Sehingga diwakili pikiran kita, jemari kita, dudul tulisan huruf, sehingga difahamkan. Jadi bukan sekedar bisa saat ini menulis lewat media online, lewat medsos, lewat koran online. Iya, semuanya butuh sinkronisasi pemikiran, konsep, dan hati nurani. Serta keselarasan dengan kalimat yang kita buat. Gitu loh. Ya. Kemudian berikutnya adalah menulis tidak boleh keluar dari tema. Artinya apa? Kalau kita mengambil satu tema angle tertentu, jangan lepas. Bumbunya jangan terlalu ngelantur. Pengembangannya jangan terlalu berkembang sehingga keluar daripada tema. Maka sekali lagi, penulis yang ngelantur atau siapapun yang keluar dari benang merah ini menyebalkan. Seperti orang pidato dengan tema sabar, tapi bicaranya tentang amarah, ya kacau. Gitu ya. Jadi harus sesuai dengan alurnya. Nah, menulis harus disesuaikan dengan target pembaca dan segmen.
Segmen tujuan maksudnya. Jadi begini, kadang-kadang orang menulis bangga. Wah, saya biar dikatakan orang hebat, orang jempolan. Oh, saya itu jebolan penulis juara 1 tingkat nasional. Misalnya. Ya. Kalau sekedar begitu, remuk bro. Meletre nanti. Maka jelas target bacanya. Oh, ini segmen remaja. Oh, segmen muda. Ini segmen, ini komunitas. Jadi harus difahamkan. Kalau beda segmen, bikin pusing. Sehingga segmen yang ditentukan itu menentukan siapa pangsa pasar yang membaca tulisan kita. Dipetakan. Nah. Baik. Kemudian yang dua, ya. Jangan lupa bahwa menulis itu sumber inspirasi tiap hari. Kalau kita menulis, tiap hari dapat informasi. Karena tiap hari kita cari bahan. Tiap hari permenungan. Maka sebenarnya menulis itu sumber informasi. Ya. Ya. Jadi itu kawan. Maka biarkan pikiran kita mengembara dan terus menulis. Ya, terus membuat intuisi, kemudian akhirnya menjadi karya tulisan yang nyata. Kemudian 6. Ya, kita mencoba inspirasi hati yang bersih. Maksudnya bagaimana tuh ini? Inspirasi itu ide gagasan muncul dari pikiran jernih. Sedangkan posisi hati harus bersih. Jadi kalau hati itu bersih, ya, itu kita akan cerdas. Karena begini, ada referensi ilmu itu yang muncul dari intuisi. Maka di sana idealnya orang itu jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Karena kolbu yang terlalu kenyang atau lapar sulit menerima inspirasi. Lah gimana? Ya sedang saja. Kalau kita terlalu kenyang, nggak bisa mikir bro, ngantuk. Gitu ya. Jadi beberapa hal yang diperhatikan adalah usahakan terus melihat sesuatu peristiwa, pancing ide dengan pengembangan. Maksudnya apa ini? Jadi gini loh, kalau kita ini ingin terus mengembangkan kreativitas lewat nulis, kita harus kreatif, inovatif gitu loh. Jadi sumbernya sederhana. Hati yang bersih itu menimbulkan berbagai khazanah ilmu. Ada yang mengatakan mukasafah, ya. Ada ilmu muamalah itu dibaca. Seperti biasanya tadi banding mendengarkan. Kalau mukasafah itu mengandalkan kebersihan hati. Kebersihan hati ini menimbulkan intuisi, menimbulkan mukasafah, sehingga ada referensi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain, gitu loh. Jadi itu yang disadarkan. Baik, kemudian ada juga yang menggunakan data dari wawancara. Kadang orang menulis itu merasa dirinya tidak berpotensi menganalisa karena tidak punya background, maka kadang-kadang sungkan. Maka perlunya adalah sumber. Wawancara adalah proses penggalian informasi. Jadi harus butuh narasumber. Narasumbernya siapa? Ya tentunya ditentukan. Kalau kita misalnya bicara pertanian, ya sudah PPL atau Dinas Tanaman Pangan atau kelompok tani. Tinggal segmennya apa? Segmennya kalau gelandangan ya udah dinas sosial. Segmennya apa? Religi, ya udah ke kantor urusan agama. Jadi tentukan itu segmennya. Kemudian jangan lupa yang berikutnya adalah item 8, berkembang dengan bacaan dan pengalaman. Jadi ilmu seseorang itu tak mungkin berkembang tanpa membaca. Ilmu itu tidak bisa dibiarkan saja maksimal. Nggak bisa. Ilmu itu harus di-upgrade. Ilmu itu harus disampaikan kepada sumbernya. Gitu loh. Sehingga menjadi ridho. Gitu loh. Jadi sekali lagi, berkembang dengan bacaan dan pengalaman. Jadi seorang penulis di medsos harus mengikuti teman-teman yang lain di medsos, atau mungkin ada kebijakan pemerintah yang baru. Ya. Karena mau tidak mau, zaman ini sudah berubah. Kita pun harus berani menawarkan di dalam bentuk perubahan dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Ya, ilmu seseorang tak mungkin berkembang tanpa membaca. Jadi
Membaca itu bisa membaca pikiran, bisa membaca textbook, bisa membaca arahan kepada karyawan. Banyak definisi membaca. Hanya saja memang istilahnya perlu dicermati. Itu. Baik, nomor 8 adalah berkembang dengan bacaan dan pengalaman. Jadi di antara kita membaca itu kan jendela ilmu. Kalau pengen maju ya harus membaca. Nah, baca pula berbagai clipping. Artinya apa toh? Bahwa seseorang itu ingin mewariskan ilmunya kepada anaknya, kepada saudaranya yang mau. Semoga semuanya menjadi amal jariah. Nah, kemudian yang catatan 9 bahwa analisa dan tajam. Analisa dan tajam. Jadi, kalau membuat analisa harus tepat dan tajam. Jangan sampai membuat keputusan analisa itu blunder. Sampai tidak tahu, ini menjadi masalah. Maka harus dicermati itu. Oke. Baik, sementara itu kawanku, jadi berkembang dengan bacaan dan pengalaman. Jadi orang-orang yang awalnya pengen di belakang layar, dia harus eksekusinya kuat karena berkembang dengan bacaan dan pengalaman gitu loh. Kemudian analisa dan tajam. Analisa seperti halnya membedakan persoalan dengan detail